Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita MSTU KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar penerimaan untuk peserta didik baru, khususnya untuk jenjang SMA ataupun SMK negeri seprovinsi Jawa Timur tahun 2024 ini. Dalam kesempatan kali ini teman-teman, kita akan berbagi informasi mengenai bagaimana sih ketika cara entry ya, atau memasukkan nilai rapor secara mandiri. Tentunya nih ada beberapa pertanyaan dari orang tua ataupun dari calon siswa ya, bagaimana ketika misalkan ya sekolah itu tidak melakukan entry nilai rapor ya, itu bisa nggak sih nilai rapor itu di entry secara mandiri. Tentunya ini untuk lulusan di tahun 2024 ya, lulusan Jatim tahun 2024 tahun lalu ataupun untuk di luar Jatim. Nanti kita akan bahas, ada juga 3 syarat yang harus dipenuhi, dan tentunya ya nanti ada berkas dan data yang wajib Anda siapkan untuk proses entry nilai rapor secara mandiri. Nah, nanti di dalam jenis lulusan ya, jadi saat ambil PIN itu nanti ada 3 jenis ya, ada lulusan Jawa Timur tahun 2024, nanti juga bisa entry nilai rapor secara mandiri ya, tetapi tentu ada syaratnya ya. Nah, dan juga untuk lulusan Jawa Timur tahun sebelumnya, dan juga untuk lulusan di luar Jawa Timur. Nanti bagaimana caranya? Silahkan teman-teman simak video ini sampai dengan selesai. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya, bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini, atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami, dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke, langsung saja kita bahas teman-teman. Jadi untuk melakukan entry nilai rapor secara mandiri artinya oleh siswa baru. Nah, sekarang kita akan bahas. Kita mulai dulu dari sini ya. Jadi syarat bisa entry nilai rapor secara mandiri ya. Nah, ini yang pertama adalah untuk lulusan Jatim tahun lalu. Ini jelas ya. Jadi untuk lulusan Jatim tahun lalu ini nanti entry rapornya itu dilakukan secara mandiri oleh siswa. Nah, ini saat pengambilan PIN. Yang kedua, untuk lulusan di luar Jatim ini juga jelas ya. Jadi untuk lulusan tahun lalu, lulusan luar Jatim, ini nanti entry rapornya secara mandiri. Terus yang di poin 3, ini untuk lulusan tahun ini ya. Jadi untuk lulusan Jatim. Jadi ini untuk lulusan Jatim teman-teman ya. Nah, ini untuk lulusan Jatim tahun 2024. Nah, tetapi ini ada syaratnya. Tetapi nilai rapornya itu belum dimasukkan oleh sekolah SMP atau sederajat. Jadi misalkan nanti ada lulusan Jatim tahun ini ya, tahun 2024, tetapi misalkan ada sekolah ya yang belum mengentrikan nilai rapor, maka nanti bisa dientrikan secara mandiri. Nah, tetapi bagaimana ketika nilai rapornya itu sudah dientrikan oleh sekolah? Nah, maka siswa tidak perlu melakukan entry nilai rapor. Nah, tapi teman-teman siswa itu tinggal melakukan verifikasi nilai rapor. Nah, di sini bagaimana caranya, ini kita sudah ada ya. Jadi cara verifikasi nilai rapor oleh siswa. Ya, jadi sekali lagi, bagi lulusan tahun sekarang ya, lulusan Jatim tahun saat ini atau 2024, untuk nilai rapor yang belum dientrikan oleh sekolah SMP atau sederajat nanti bisa dientry secara mandiri. Tetapi bagi yang sudah dientrikan oleh sekolahnya, nanti teman-teman tinggal verifikasi nilai rapor saja. Jadi tidak perlu entry. Paham ya? Yang berikutnya entry nilai rapor. Nah, jadi entry nilai rapor, nah ini dilakukan saat proses pengambilan PIN. Jadi artinya ketika teman-teman pengajuan PIN itu nanti di dalamnya ada entry nilai rapor. Paham ya? Nanti kita lihat jadwalnya. Terus berikutnya hasil entryan ya, atau nilai rapor ini yang dientrikan nanti diverifikasi oleh admin sekolah SMAN atau SMKN saat verifikasi atau validasi berkas pengambilan PIN. Jadi nanti ketika mengambil PIN itu kan semua data kan diupload ya. Jadi teman-teman mengupload dulu secara online, setelah itu baru verifikasi berkasnya ya yang sudah diupload tadi ke sekolahnya. Nanti bagaimana cara ambil PIN ya, nanti kita tidak membahas di sini nanti karena sudah kita bahas di video kita sebelumnya ini ya. Jadi cara ambil PIN nanti untuk lulusan Jatim tahun sekarang, tahun lalu, dan di luar Jatim, teman-teman nanti bisa cek di video kita ya, sudah kita siapkan, termasuk berkas-berkas apa saja yang perlu kalian siapkan itu juga sudah kita upload untuk video dan penjelasannya. Paham ya? Nah, terus yang berikutnya yang terakhir, nah ini karena teman-teman ini melakukan entry nilai rapor, maka nanti disiapkan file ya atau foto. Jadi file atau foto
nilai rapor untuk semester 1 sampai dengan semester 5. Ini untuk yang 6 semester, atau untuk yang akselerasi ya, itu kan semester 1 sampai dengan 4. Nanti yang disiapkan itu adalah semester 1 sampai dengan 3, ini yang diupload. Jadi kemarin kita sudah bahas ya untuk nilai rapor. Nah ini ya, jadi ini nanti nggak perlu difoto atau nggak perlu jadikan file. Nah karena nanti yang diupload itu adalah ini. Nah ini ya. Nah ini misalkan ini kelas 1 semester 1 ya. Jadi untuk nilai pengetahuan, ingat ya kemarin sudah kita bahas. Sebenarnya sudah kita bahas untuk contoh ini. Contoh fotokopi dan legalisir rapor, ini sudah kita bahas kemarin. Jadi mana saja yang perlu difotokopi dan yang perlu dilegalisir sudah kita bahas di sini. Paham ya? Nah, nanti teman-teman di sini nanti yang diupload yang difoto adalah ini ya, kelas 1 semester 1 ya, yang pengetahuan saja. Terus kelas ini ya, kelas 1 semester 2 yang pengetahuan saja, ini nanti difoto. Dari ini difoto, disiapkan file. Jadi kalau ada misalkan ada 6 semester, berarti nanti semester 1 sampai dengan semester 5. Ini yang difoto. Jadi nanti ada 5 file, itu nanti yang diupload saat entry nilai rapor. Paham ya? Oke, yang berikutnya kita lihat jadwal ambil PIN. Jadi nanti yang pertama, nah ini untuk entry nilai rapor, ini nanti dilakukan oleh sekolah ya, SMP atau sederajat, ini mulai tanggal 20 sampai dengan 25 Mei 2024. Ini sudah disiapkan nanti oleh sekolahnya. Nah, nanti teman-teman ya, siswa itu mulai melakukan verifikasi nilai rapor ya, ini tanggal 24 sampai dengan 28 Mei 2024. Ini untuk yang teman-teman lulusan Jatim tahun 2024. Jadi nanti di sini ada proses entry oleh sekolah. Nah, nanti siswa ini melakukan verifikasi. Nah, tetapi nanti bagi belum yang siswanya itu belum di-entry-kan ya, seperti yang sudah kita jelaskan tadi, untuk lulusan Jatim tahun lalu ataupun untuk luar Jatim dan juga untuk lulusan saat ini tetapi belum di-entry-kan oleh sekolah, nanti nilai rapor itu bisa di-entry-kan saat pengambilan PIN. Jadi saat ambil PIN itu ada entry nilai rapor. Nah, itu di tanggal 27 sampai dengan 14 Juni. Ini proses entry nilai rapornya di sini. Terus nanti hasil dari entry-annya ini ya nanti akan diverifikasi dan divalidasi oleh operator SMA atau SMK negeri ini mulai 28 sampai dengan 15 Juni. Paham ya? Nah, sekarang kalau sudah paham, kita akan bahas bagaimana cara entry nilai rapornya. Oke, yang pertama nanti teman-teman silahkan disesuaikan ya. Nanti lulusan Jatim tahun 2024 atau tahun sebelumnya atau untuk luar Jatim. Nah, di sini bedanya kalau untuk lulusan Jatim tahun 2024, nanti tinggal masukkan NPSN, NISN ya, tanggal lahir, tanggal terbit KK atau SKD atau domisili tinggal masuk. Tetapi untuk yang di tahun lalu atau luar Jatim, nanti teman-teman tidak bisa menggunakan ini. Ya, jadi harus buat akun dulu. Nanti di sini ada tombol buat akun ya. Nah, nanti teman-teman buat akun dulu. Masukkan NISN, nama siswa, tanggal lahir, NPSN ya, nama sekolah asal, provinsi ya, kabupaten. Nah, ini nanti baru klik buat akun dulu. Nanti baru setelah buat akun baru masuk. Paham ya? Ini untuk tahun lalu ataupun yang dari luar Jatim. Jadi dia harus buat akun dulu. Nah, paham ya? Nah, nanti data-data ini ya, data-data ini teman-teman lihat dari rapornya. Jadi pastikan teman-teman ini sudah punya rapor ya. Nah, sudah melakukan fotokopi rapor karena nanti data-datanya nanti ada di sini ya, ada di dokumen rapor ini. Oke. Nah, kalau sudah buat akun dan sudah sudah buat akun ya. Nah, nanti teman-teman baru login. Ya, nah nanti tinggal disesuaikan tadi dan ini tinggal dimasukkan NPSN-nya, NISN, tanggal lahir, tanggal terbit KK, klik masuk. Ingat ya, ini dicatat jangan sampai lupa waktu buat akun tadi. Nah, setelah masuk nanti di sini ya. Jadi setelah masuk nanti pengisian data rapor. Ya, nanti pengisian data rapor. Setelah itu adalah data kartu keluarga, ya, lokasi rumah, syarat dan ketentuan, baru difinalisasi. Selesai pengajuan PIN secara online, nanti baru verifikasi ke sekolahnya, ke sekolah SMA atau SMK negeri terdekat. Nah, ini ya. Jadi setelah berhasil login, nanti yang pertama adalah entry nilai rapor. Nah, entry nilai rapor di sini nanti ada pertanyaan. Jadi Anda belum melakukan verifikasi nilai ya, silahkan teliti dan masukkan nilai berserta foto rapor pada form berikut ini. Nanti di sini ada pertanyaan, apakah Anda siswa SKS ya? Jadi bukan siswa SKS 6 semester atau siswa SKS 4 semester. Jadi ini dilihat dulu. Jadi teman-teman nanti kondisinya seperti apa.
ya, apakah kondisinya itu 6 semester atau 4 semester, karena nanti berpengaruh di isiannya. Kalau 6 semester berarti yang diisikan adalah semester 1, 2, 3, 4, 5. Ini kalau 6 semester. Tapi kalau 4 semester ya berarti cuma 1, 2, 3. Ini ya, tapi untuk mapelnya sama. PAI, PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan juga Bahasa Inggris. Nah, cara entry-nya bagaimana? Ini tinggal nanti di sini sudah ada formnya ya, sudah ada sudah ada entry-nya, tinggal diinputkan saja. Nah, sebagai gambaran teman-teman bisa masuk aja di sini ya, di mastiukadia.com. Di sini bisa masuk saja di PPDB. Nah, di sini pilih aja simulasi nilai akhir PPDB 2024. Teman-teman bisa klik. Nah, nanti di sini teman-teman bisa ini ya, jadi cara mengentrikan nilai rapornya. Nah, nanti bisa belajar dulu sini. Ya. Jadi di sini sudah kita siapkan ya untuk semester 1 sampai dengan semester 5. Ya, mata pelajarannya sudah bahasa PAI, PKN dan seterusnya sampai bahasa Inggris. Tinggal dimasukkan saja ya. Tinggal dilihat aja nilai rapornya berapa. Nanti di sini kan sebagai latihan ya. Jadi cara entry-nya bagaimana ya, seperti ini. Tinggal dimasukkan nilai berapa, misalkan 90 ya, 80, 99 misalkan, 88. Nah, ini hanya contoh saja teman-teman ya. Jadi nggak terlalu ya kita buat contoh saja, misalkan seperti ini ya. Nah, ini misalkan 82 488 90 misalkan, ini hanya contoh ya. Nah, ini cara entry-nya ya seperti ini. Nanti di entry-kan satu-satu ya, melihat nilai rapornya itu berapa. Nah, sini dari sini otomatis nanti sudah ketika sudah diinput semua, nah nanti otomatis di sini nilai gabungan ya, rata-rata rapornya itu semester 1 sampai 5 di sini sudah muncul. Jadi nilai rata-rata rapornya ini misalkan 86,74 ya. Jadi cara entry-nya ya seperti ini ya, tinggal dimasukkan nilainya berapa, tapi jangan sampai salah ya. Jadi yang digunakan adalah nilai pengetahuan. Ini untuk yang K13. Tapi nanti kalau yang sudah kurikulum merdeka, yang digunakan nanti adalah yang nilai akhir. Ini ya, nilai akhir. Ini kemarin sudah kita bahas lengkap ya, sudah kita bahas lengkap di sini di contoh fotokopi legalisir rapor ya. Jadi nanti cara entry-nya bagaimana ini ya, ini tinggal seperti ini aja ya. Nah, ini tinggal dimasukkan ya, nilainya berapa ya, seperti ini. Ini cara entry-nya, contoh cara entry-nya. Jadi ini tinggal dimasukkan aja. Nah, kalau sudah teman-teman, baru di sini ada uploadan untuk berkas foto rapor. Jadi ada semester 1, semester 2, semester 3, nanti semester 4 sampai dengan semester 5. Jadi ada 5 semester untuk yang 6 semester. Kalau yang 3 semester ya, nanti hanya 3 saja. Jadi ini diupload. Nah, makanya tadi rapornya ini di foto ya, di foto. Nah, di foto terus scan, tipenya JPG ya. Tipenya JPG, JPEG atau PNG. Ya, ukuran maksimalnya 400 KB, minimalnya ada 100 KB. Nanti harus diunggah. Paham teman-teman ya? Jadi ini filenya diupload ya sebanyak berapa semesternya tadi. Nah, kalau sudah diupload semua ya, jadi data rapor sudah selesai, baru dilanjutkan di data kartu keluarga. Nanti teman-teman menggunakan KK, menggunakan SKD ataupun yang lainnya ya. Nah, data keluarga nanti juga ada beberapa data diisi, misalkan ada NIK, ada nomor HP ya, ada provinsi dan seterusnya. Nanti juga ada unggah kartu keluarga ya, nomor KK dan sebagainya. Kalau sudah di data keluarga selesai, nanti baru di sini ada titik lokasi rumah. Jadi ini disesuaikan dengan lokasi rumahnya di mana, disesuaikan dengan kartu KK-nya atau SKD-nya. Kalau sudah, next, berikutnya nanti setelah ada ketentuan, setelah itu difinalisasi. Ya, jadi sampai terakhir. Nah, di sini sudah selesai ya, data rapor sudah, data keluarga sudah, lokasi rumah sudah, tinggal difinalisasi dan selesai. Jadi berkas entry nilai rapor atau berkas pengambilan PIN secara online itu sudah selesai. Nanti ada informasinya nih, pengajuan PIN selesai. Nah, ini data Anda sedang dalam proses verifikasi. Silahkan login kembali pada menu ambil PIN dengan estimasi 3 jam untuk melihat status verifikasi. Nah, ini kalau sudah seperti ini ya, nanti teman-teman silahkan datang ke SMA atau SMK negeri terdekat ya. Jadi untuk proses verifikasi data pengambilan PIN. Jadi PIN data-data tadi yang sudah diupload ya, nanti akan diverifikasi oleh operator sekolahnya.
Itu teman-teman ya. Jadi sekali lagi, mungkin kalau mau latihan ya silahkan ya, masuk aja di masdiukadia.com. Nanti di sini ada menu PPDB ya. Nah, pilih aja di simulasi nilai akhir PPDB. Nanti bisa di di uji coba. Jadi cara entry-nya seperti ini ya, tinggal dimasukkan aja nilai-nilainya, tinggal dimasukkan saja seperti ini. Oke ya, jadi cukup mudah. Nah, semoga nanti bagi teman-teman diberikan kemudahan ya. Nanti mungkin bagi yang belum paham atau mungkin masih bingung, silakan tuliskan aja di kolom komentar, nanti kita akan bantu untuk memberikan informasi terbarunya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.